Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa? Gede Raditya Pranata. Baik, Bapak Radi. Kalau boleh tahu, umurnya sekarang berapa tahun? 40 tahun. 20 tahun. Kalau boleh tahu, pekerjaan sehari-harinya sebagai apa? Resepsionis hotel. Resepsionis hotel. Baik, kalau boleh tahu juga, Bapak sekarang tinggal di mana? Alamatnya. Tinggal di Celuk. Baik, tinggal di Celuk. Kalau boleh tahu, Bapak ada keluhan apa yang mungkin ada yang bisa saya bantu juga? Saya ingin melakukan pemeriksaan rutin terhadap saluran kencing dan pemeriksaan alat kelamin. Oh, seperti itu. Berarti Bapak ingin melakukan pemeriksaan terhadap saluran kencing dan juga alat kelamin seperti itu ya? Ya. Nah, baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jenis kelaminnya, di mana pada pemeriksaan ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dari pemeriksaan inspeksi dengan cara melihat palpasi pada ginjal, kandung kencing dan juga alat kelamin Bapak. Di mana nanti saya akan meminta Bapak untuk melepas pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia sebelumnya? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak berbaring di bed terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan terlebih dahulu ya. Ya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada regio dan pada pasien, di mana di sini saya akan menilai atau mengamati apakah warna kulit, bekas luka, tanda radang, bekas operasi, maupun menilai apakah ada istal atau tidak. Di mana dari hasil inspeksi yang saya lakukan di sini, saya tidak menemukan adanya suatu kelainan yang seperti yang saya sampaikan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada ginjal pasien, di mana saya akan melakukan palpasi pada ginjal kanan dan juga kiri. Nah, di mana saya akan menggunakan kedua tangan saya, di mana tangan kiri saya akan saya letakkan pada di belakang penderita, yaitu pada paralel pada kosta ke-12 dengan ujung jari menyentuh sudut costovertebral. Dan nanti akan saya gunakan tangan kiri saya ini untuk mendorong ginjal ke depan ketika saya melakukan palpasi. Nah, untuk tangan kanan saya akan letakkan pada kuadran kanan atas sedikit lateral dari otot rectus. Dan nanti saya akan melakukan penekanan menggunakan tangan kanan ketika pasien berinspirasi secara penuh. Saya akan melakukannya baik kanan maupun kiri. Baik, mohon izin ya. Baik, silakan tarik nafas deh. Teruskan, bisa diulangi sekali. Apakah terasa nyeri? Tidak. Baik, saya akan bertanya juga pada bagian kiri dengan posisi tangan yang sama. Baik, silakan bernafas. Teruskan. Bisa diulang sekali. Baik, apakah terasa nyeri? Tidak. Tidak. Nah, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan pada palpasi pada ginjal kanan dan juga kiri, pada pasien tidak menemukan ada terasa nyeri. Saya juga tidak menemukan adanya suatu perabaan pada ginjal. Dengan kata lain, tidak terjadi suatu pembesaran, dan juga pada pasien juga tidak menemukan adanya suatu nyeri, baik ginjal kanan dan juga kiri. Baik, di sini selanjutnya itu saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada ginjal pasien, di mana nanti saya akan meminta pasien untuk duduk dan menghadap ke salah satu sisi, dan nanti saya akan berdiri pada di belakang penderita untuk melakukan pemeriksaan. Baik, silakan adik duduk dan menghadap ke salah satu sisi ya. Nah, baik deh. Nah, pada pemeriksaan perkusi ini saya nanti akan meletakkan salah satu tangan saya pada sudut costovertebral setinggi toracalis 12 dan lumbar 1, dan nanti saya akan memukulnya menggunakan sisi ular. Dan nanti saya akan menanyakan pada pasien apakah terasa sakit atau tidak ketika saya melakukan perkusi. Baik, jika terasa sakit mohon untuk disampaikan ya, dan mohon izin saya akan melakukan pengetukan ya. Ya. Apakah terasa sakit dek? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Baik, saya akan juga melakukannya pada bagian salah satu sisinya. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah terasa sakit? Tidak. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan perkusi ginjal saya lakukan pada pasien itu normal. Pada pasien tidak merasakan sakit ketika saya melakukan perkusi ginjal pada pasien. Baik, silakan adik berbaring kembali. Nah, baik, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu saya akan melanjutkan pemeriksaan yaitu dengan pemeriksaan kandung kencing, di mana pada pemeriksaan ini nanti saya akan melakukan penekanan atau palpasi dan juga perkusi pada daerah buli-buli pada pasien, di mana sebelumnya yaitu saya akan meminta pasien atau menanyakan kepada pasien ingin kencing atau tidak, di mana jika diusahakan untuk mengosongkan kandung kencing terlebih dahulu. Baik, apakah ada ingin kencing sebelumnya deh? Ya. Baik, jika iya, saya akan persilakan pasien kencing terlebih dahulu, dan jika sudah, saya akan melanjutkan pemeriksaan, di mana pada pemeriksaan ini itu saya akan melakukan penekanan yaitu pada daerah buli-buli pasien di atas simfisis pubis, di mana nanti saya akan melakukan penekanan dia, mohon izin ya. Ya. Apakah terasa ingin kencing ketika saya melakukan penekanan deh? Tidak. Tidak. Baik, di sini juga saya akan menilai apakah adanya massa kontraktil dan juga massa Ballotman. Nah, baik, di sini saya tidak menemukan adanya massa kontraktil ataupun massa Ballotman. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Nah, baik, dari hasil pemeriksaan perkusi yang saya lakukan juga terdengar suara redup pada buli-buli pasien, di mana dengan kata lain itu adalah normal. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada penis pasien, di mana sebelum itu saya akan memakai handscone terlebih dahulu.
sini saya akan melakukan pemeriksaan penis pada pasien, di mana pada pemeriksaan penis ini meliputi pemeriksaan inspeksi yang pertama, yaitu pada yang pertama yaitu saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi pada bagian penis dan juga gland penis, dan juga melakukan retraksi perpetium pada penis yang belum tersirkumsisi, dan juga di sini saya akan melihat apakah adanya kelainan bawaan. Nah, dari hasil inspeksi yang saya lakukan di sini, yaitu saya tidak menemukan adanya kelainan bawaan, dan juga pada bagian gland penis, yaitu saya tidak menemukan adanya tanda radang, saya juga tidak menemukan inflamasi, dan juga tidak ada produk cairan yang keluar seperti nanah, darah, dan juga yang lainnya. Nah, karena pada perpetium sudah tersirkumsisi, maka saya di sini tidak akan melakukan retraksi perpetium. Nah, selain itu juga, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pada bagian dorsal dan juga ventral penis pada pasien. Baik, mohon izin Pak ya. Baik, saya akan menilai dorsal dan juga ventral untuk menilai uretra. Nah, baik dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, saya tidak menemukan adanya nodul, massa ataupun nyeri ketika saya melakukan pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan skrotumnya, di mana pada pemeriksaan skrotum ini saya akan melakukan pemeriksaan dari inspeksi dan juga menilai letak dan ukuran testis pada pasien. Baik, di sini saya akan menilai dalam posisi terlentang dan juga tidur. Nah, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, dari inspeksi saya lakukan, saya tidak menemukan adanya radang, inflamasi, dan juga saya tidak menemukan adanya odem maupun hal yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini juga ukuran testis pada pasien normal dengan letakan normal, pada kiri itu lebih rendah, dan juga saya tidak menemukan adanya suatu kelainan. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan palpasi, yaitu di mana saya akan menggunakan ibu jari dan juga telunjuk jari saya, dan juga saya akan melakukan penekanan, melakukan sedikit penekanan pada bagian skrotum pada pasien. Baik, mohon izin Pak ya. Baik, di sini saya akan meraba. Nah, baik dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, di sini saya tidak menemukan adanya odem, hidrokel, dan yang lainnya, di mana di sini tampak oval. Saya juga tidak menemukan ada suatu kelainan. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan transiluminasi pada skrotum pada pasien, di mana di sini saya akan menggunakan pen light untuk melakukan pemeriksaan. Baik, mohon izin. Ya. Baik. Nah, dari hasil pemeriksaan transiluminasi yang saya lakukan, di mana di sini dapatkan hasil negatif. Dengan kata lain, tidak ditemukan adanya hidrokel juga. Dengan kata lain, di sini pada pemeriksaan transiluminasi yang saya lakukan adalah normal. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan genitalnya pada wanita, di mana di sini yang pertama yaitu saya akan meminta atau mempersiapkan pasien pada posisi letotomi. Jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan membersihkan bagian daerah vagina, vulva, dan juga perineum dengan menggunakan kapas. Saya akan nanti menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan larutan antiseptik. Baik, di sini saya akan bersihkan daerah bagian vulva dan vagina, vulva, dan juga perineum. Nah, baik, jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu pemeriksaan lapang pandang, di mana pada pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan di sini saya tidak menemukan adanya tanda radang dan juga pembesaran kelenjar. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan yaitu dengan membuka biomaius untuk menilai uretra dan juga introitus. Baik, di sini sudah terlihat introitus dan juga uretra, di mana di sini tidak terjadi suatu pembesaran, tanda-tanda radang, dan hal-hal yang lainnya. Dan untuk selanjutnya, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian daerah kelenjar Bartholin untuk melihat apakah adanya pembesaran ataupun tanda radang. Baik, mohon izin ya. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar Bartholin, dan juga saya tidak menemukan adanya tanda radang. Nah, baik, itulah pemeriksaan pada bagian genitria yang saya lakukan, yaitu baik dari pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, kandung kemih, dan juga pada pemeriksaan penis dan juga vagina. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu.